Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranitri Ageng Supadi dengan NIM 2022 10110311238. Saya dari kelas G Penologi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas hubungan antara tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nasional dengan sistem pemasyarakatan, yang mana diatur di dalam pasal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Seperti yang kita tahu, pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional menandai perubahan mendasar dalam cara negara memandang pemidanaan. Untuk pertama kalinya, tujuan pemidanaan dirumuskan secara eksplisit dalam pasal 51 KUHP Nasional, yang mana menegaskan bahwa pemidanaan tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan, melainkan diarahkan pada pencegahan kejahatan, perbaikan pelaku, pemulihan korban, serta pemeliharaan keseimbangan dan ketertiban sosial. Nah, pergeseran paradigma ini menuntut adanya sistem pelaksana pidana yang mana sejalan dengan tujuan tersebut. Dalam konteks pidana penjara, sistem pemasyarakatan yang mana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 memegang peranan yang sangat strategis. Jadi sistem pemasyarakatan ini berfungsi sebagai penghubung antara tujuan pemidanaan yang mana bersifat normatif dengan praktik pembinaan terpidana di lapangan. Oleh karena itu, hubungan antara tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional dan sistem pemasyarakatan bersifat integral dan tidak dapat dipisahkan. Nah, pemahaman terhadap hubungan ini menjadi penting untuk melihat arah baru hukum pidana Indonesia yang lebih humanis, rehabilitatif, dan juga berorientasi pada keadilan substantif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembahasan ini menjadi sangat penting karena mengingat tujuan pemidanaan tidak akan pernah terwujud secara nyata apabila tidak didukung oleh sistem pelaksanaan pidana yang tepat. Jadi dalam konteks pidana penjara, sistem pemasyarakatan merupakan instrumen utama yang mana menjembatani norma pemidanaan yang bersifat abstrak dengan realitas pembinaan terpidana di lapangan. Nah, topik ini menjadi relevan dan juga penting untuk dikaji karena pembaruan KUHP nasional tidak hanya membawa perubahan pada perumusan norma pidana, tetapi juga pada cara negara memaknai dan melaksanakan pidana itu sendiri. Pembahasan mengenai tujuan pemidanaan tidak akan memiliki arti yang utuh apabila hanya dilihat dari perspektif normatif dan teoritis semata. Jadi tujuan pemidanaan baru benar-benar dapat diwujudkan apabila didukung oleh sistem pelaksana pidana yang selaras dengan tujuan tersebut. Dalam konteks pidana penjara, sistem pemasyarakatan memegang peranan yang sangat strategis karena menjadi jembatan antara rumusan tujuan pemidanaan yang mana bersifat abstrak di dalam undang-undang dengan praktik pembinaan terpidana di lapangan. Jadi melalui sistem pemasyarakatan inilah nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan juga rehabilitasi yang diusung ulang oleh KUHP nasional diharapkan tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi dapat diwujudkan secara konkret dalam proses pembinaan, pembimbingan, dan juga reintegrasi sosial terhadap terpidana. Jadi sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, KUHP lama ini tidak mengenal perumusan tujuan pemidanaan secara eksplisit. Pemidanaan dalam KUHP warisan kolonial ini kan lebih menekankan pada aspek pembalasan atau yang kita kenal juga sebagai retributive justice, di mana pidana dipahami sebagai konsekuensi yang harus diterima pelaku atas perbuatan yang dianggap melanggar hukum. Jadi dalam kerangka ini, pidana penjara ditempatkan sebagai sanksi utama dan juga dominan. Jadi seolah-olah perampasan kemerdekaan itu merupakan jawaban utama atas setiap bentuk kejahatan.
Nah, cara pandang tersebut sejalan dengan sistem kepenjaraan yang lama, yang mana menempatkan narapidana sebagai objek penghukuman, bukan sebagai manusia yang mana masih memiliki potensi untuk diperbaiki dan juga dikembalikan ke dalam kehidupan sosial. Jadi akibat dari paradigma pemidanaan yang mana berorientasi pada pembalasan ini, pelaksanaan pidana seringkali hanya berfokus pada penderitaan fisik dan juga psikologis pelaku. Jadi tanpa memperhatikan yang memadai terhadap upaya perbaikan diri, pemulihan sosial maupun pencegahan pengulangan tindak pidana. Jadi penjara di sini lebih berfungsi sebagai tempat pengasingan daripada sarana pembinaan, sehingga tidak jarang justru melahirkan persoalan baru seperti residivisme, stigma sosial, dan juga kegagalan reintegrasi terpidana ke dalam masyarakat. Namun demikian, paradigma tersebut secara bertahap telah ditinggalkan. Jadi lahirnya konsep pemasyarakatan ini menandai bahwa perubahan fundamental dalam cara negara memandang pemidanaan, khususnya pidana penjara. Perubahan ini juga kini ditegaskan secara normatif melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang mana menempatkan narapidana tidak lagi sebagai objek balas dendam negara, melainkan sebagai subjek pembinaan. Jadi dalam sistem pemasyarakatan, terpidana dipandang sebagai manusia yang memiliki martabat, hak, dan juga potensi untuk diperbaiki melalui proses pembinaan yang terencana dan juga berkelanjutan. Pergeseran paradigma ini sejalan dengan semangat KUHP nasional, yang mana untuk pertama kalinya secara tegas merumuskan tujuan pemidanaan dalam pasal 51 KUHP nasional. Jadi perumusan tujuan tersebut mencerminkan dianutnya teori relatif atau teori tujuan pemidanaan, di mana pidana tidak lagi dimaknai sebagai pembalasan semata, tetapi sebagai sarana untuk melindungi masyarakat, memperbaiki pelaku, serta memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Jadi dengan demikian, sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional dapat dipahami sebagai satu kesatuan paradigma baru hukum pidana Indonesia yang mana lebih manusiawi, rasional, dan juga berorientasi pada keadilan substantif. Nah, dalam pasal 51 huruf A KUHP nasional sendiri menegaskan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat. Rumusan ini menunjukkan bahwa pencegahan tidak lagi dipahami secara sempit sebagai upaya menakut-nakuti masyarakat melalui ancaman pidana yang berat, atau melainkan sebagai bagian dari strategi negara untuk menjaga ketertiban sosial secara rasional dan juga berkeadilan. Nah, pencegahan dalam KUHP nasional mencerminkan upaya menegakkan norma hukum sekaligus melindungi masyarakat dari terulangnya perbuatan pidana. Tujuan pencegahan tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan fungsi sistem pemasyarakatan yang mana diatur di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Jadi dengan demikian, sistem pemasyarakatan berperan sebagai sarana konkret untuk mewujudkan tujuan pencegahan yang mana diamanatkan oleh KUHP nasional. Jadi dalam konteks ini, pencegahan tidak lagi dimaknai sebagai efek jera semata yang dicapai melalui penderitaan fisik atau perampasan kebebasan, melainkan melalui proses pembinaan yang menumbuhkan kesadaran hukum, tanggung jawab sosial, dan juga perubahan sikap batin pelaku. Nah, sistem pemasyarakatan ini menjalankan fungsi dari pencegahan khusus atau special prevention, yang mana
mencegah terpidana untuk tidak kembali melakukan tindak pidana di masa depan melalui pembinaan kepribadian, pendidikan, pelatihan keterampilan, serta pembimbingan kemasyarakatan yang berlanjutan. Jadi dengan pendekatan demikian, pemidanaan tidak lagi berhenti pada tahap penghukuman, tetapi berlanjut pada upaya sistematis untuk mengubah perilaku pelaku. Pencegahan yang dihasilkan bukan bersumber dari rasa takut terhadap hukuman, melainkan dari kesadaran internal terpidana akan kesalahannya sendiri dan tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat. Inilah yang mana merupakan bentuk pencegahan yang lebih berkelanjutan dan juga sejalan dengan paradigma pemidanaan yang humanis sebagaimana diusung oleh KUHP nasional dan sistem pemasyarakatan modern. Tujuan kedua pemidanaan juga dirumuskan dalam pasal 51 huruf B KUHP nasional, yang mana berbunyi memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan, pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. Rumusan ini menunjukkan bahwa pemidanaan tidak lagi diarahkan untuk mengucilkan pelaku dari kehidupan sosial, melainkan justru mempersiapkan terpidana agar mampu kembali hidup dan berfungsi secara wajar di tengah masyarakat. Oleh karena itu, tujuan memasyarakatkan terpidana dapat dikatakan sebagai titik temu paling jelas dan juga paling fundamental antara KUHP nasional dengan Undang-Undang Pemasyarakatan. Hal tersebut juga tercermin secara normatif dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, yang mana mendefinisikan sistem pemasyarakatan sebagai tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila. Definisi ini menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pelaksanaan pidana penjara, tetapi merupakan suatu sistem pembinaan yang memiliki landasan filosofis, yakni nilai-nilai Pancasila dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan tidak dapat dipahami sekedar sebagai mekanisme pengamanan dan pembatasan kebebasan, melainkan sebagai instrumen negara untuk mewujudkan tujuan resosialisasi terpidana. Jadi melalui berbagai bentuk pembinaan seperti pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, pendidikan, serta pelatihan kerja, negara ini berupaya membekali terpidana dengan kemampuan, sikap, dan juga nilai yang diperlukan agar setelah menjalani pidana ia dapat kembali diterima dan berperan secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi bentuk-bentuk pembinaan tersebut merupakan manifestasi yang konkret dari tujuan pemidanaan yang berorientasi pada perbaikan pelaku atau yang biasa disebut dengan rehabilitatif justice. Jadi karena itu juga pidana penjara dalam paradigma KUHP nasional dan sistem pemasyarakatan modern tidak lagi bertujuan merampas kemerdekaan semata, tetapi diarahkan untuk mengembalikan terpidana sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab, mandiri, serta berguna. Jadi dalam konteks ini, keberhasilan pemidanaan tidak diukur dari lamanya pidana yang dijalani, melainkan sejauh mana sih terpidana ini mampu berubah dan berintegrasi kembali ke dalam masyarakat tanpa mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya di masa lampau atau tindak pidana yang telah dilakukannya, begitu. Lalu di pasal 51 huruf C KUHP nasional sendiri juga menegaskan bahwa pemidanaan bertujuan menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Rumusan ini menunjukkan bahwa tidak
tindak pidana itu tidak semata-mata dipahami sebagai pelanggaran terhadap norma hukum negara, tetapi juga sebagai peristiwa sosial yang menimbulkan ketegangan, luka, dan juga konflik antara pelaku, korban, serta masyarakat. Nah, oleh karena itu, pemidanaan tidak cukup hanya diarahkan pada pemberian sanksi kepada pelaku, melainkan harus mampu mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Nah, prinsip tersebut sejalan dengan pendekatan restoratif yang mana juga diadopsi di dalam sistem pemasyarakatan yang mana diatur dalam undang-undang pemasyarakatan tersebut. Jadi, sistem pemasyarakatan modern tidak lagi memandang terpidana sebagai individu yang harus dipisahkan secara mutlak dari masyarakat, melainkan sebagai bagian dari komunitas sosial yang mana perlu dipulihkan hubungannya. Oleh karena itu, sistem pemasyarakatan membuka ruang bagi berbagai mekanisme pemulihan seperti reintegrasi sosial, pembimbingan masyarakat, juga keterlibatan masyarakat dalam proses pembinaan. Jadi melalui mekanisme tersebut, terpidana itu secara bertahap dipersiapkan untuk kembali ke lingkungan sosialnya dengan identitas dan juga perilaku yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi dengan pendekatan ini, pemidanaan dan pemasyarakatan dipahami sebagai satu kesatuan dari proses pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat adanya tindak pidana. Jadi tidak lagi sekedar sebagai bentuk penghukuman individual. Jadi fokus pemidanaan ini tidak lagi semata-mata pada penderitaan pelaku, tetapi pada upaya menciptakan kembali harmoni sosial di dalam masyarakat, serta memberikan rasa keadilan bagi korban. Dan selain itu juga menjamin keamanan serta ketertiban masyarakat secara berkelanjutan. Jadi pendekatan restoratif ini mencerminkan wajah baru hukum pidana Indonesia yang mana lebih manusiawi dan juga berorientasi pada penyelesaian konflik, yang mana penyelesaian konflik ini dilakukan secara substantif begitu. Lalu tujuan terakhir dari pemidanaan sendiri yang mana dirumuskan dalam pasal 51 KUHP nasional adalah menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana. Rumusan ini menunjukkan bahwa pemidanaan tidak hanya diarahkan pada aspek eksternal berupa penderitaan atau pembatasan kebebasan, tetapi juga pada dimensi batiniah dan juga moral dari pelaku tindak pidana. Tujuan ini menempatkan pemidanaan sebagai sarana pembentukan kesadaran, bukan sekedar alat pemaksaan negara. Oleh karena itu, pencapaian tujuan ini tidak mungkin diwujudkan hanya melalui penderitaan fisik atau lamanya pidana penjara, karena perubahan yang diharapkan bersifat internal dan berangkat dari kesadaran diri terpidana. Jadi dalam konteks ini, sistem pemasyarakatan memainkan peranan yang sangat penting karena memberikan ruang dan juga mekanisme untuk membangun kesadaran moral tersebut. Jadi sistem pemasyarakatan menyediakan berbagai bentuk pembinaan, antara lain itu pembinaan mental dan spiritual, terus pendidikan nilai moral dan sosial, serta pembimbingan kepribadian yang berkelanjutan. Jadi melalui proses ini, terpidana itu diajak untuk merefleksikan perbuatannya, memahami dampak yang ditimbulkan bagi korban dan masyarakat, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukannya. Jadi dengan demikian, penyesalan yang diharapkan muncul dari proses pemidanaan bukanlah penyesalan yang bersumber dari rasa takut terhadap hukuman, melainkan penyesalan yang lahir dari kesadaran moral dan juga pemahaman etis dari para terpidana. Nah, penyesalan semacam ini memiliki daya preventif yang jauh lebih kuat karena
Kesadaran semacam itu mendorong perubahan perilaku yang bersifat sukarela dan juga berkelanjutan. Inilah yang mana dimaksud dengan pemidanaan yang berorientasi pada pendidikan atau educative punishment, di mana pidana di sini berfungsi sebagai sarana pembelajaran dan pembentukan karakter. Jadi bukan semata-mata sebagai instrumen represif dan pembalasan. Selain itu, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 70 ayat 1 KUHP Nasional, pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan. Ketentuan ini menandai perubahan yang sangat mendasar dalam politik hukum pemidanaan di Indonesia, yaitu pergeseran kedudukan pidana penjara dari primum remedium menjadi ultimum remedium. Jadi artinya pidana penjara tidak lagi diposisikan sebagai respon utama atas setiap tindak pidana, melainkan sebagai upaya terakhir yang hanya digunakan apabila sarana pemidanaan lain dipandang tidak memadai untuk mencapai tujuan pemidanaan. Gitu. Jadi pergeseran ini mengandung konsekuensi yang penting, khususnya ketika pidana penjara tetap dijatuhkan oleh hakim. Dalam kondisi demikian, pelaksanaan pidana penjara tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang atau semata-mata represif, melainkan harus diselenggarakan secara manusiawi, proporsional, dan juga berorientasi pada pembinaan. Jadi pidana penjara tidak lagi dimaksudkan untuk menambah penderitaan pelaku, tetapi untuk menciptakan ruang perbaikan diri yang terarah dan juga bermakna, sejalan dengan tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam pasal 51 KUHP Nasional. Jadi dalam konteks ini, sistem pemasyarakatan itu memegang peranan yang strategis, yaitu sebagai penjaga atau roh dari tujuan pemidanaan. Jadi sistem pemasyarakatan ini memastikan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan benar-benar dijalankan dalam kerangka pembinaan, rehabilitasi, dan juga reintegrasi sosial. Jadi bukan melalui pada pola penghukuman yang bersifat retributif. Jadi diharapkan melalui mekanisme pembinaan yang struktur dan berkelanjutan, sistem pemasyarakatan berfungsi sebagai penyangga agar pidana penjara ini tetap selaras dengan paradigma baru hukum pidana Indonesia yang mana berorientasi pada keadilan, kemanusiaan, dan juga perlindungan masyarakat. Jadi dari keseluruhan uraian telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional dan sistem pemasyarakatan yang mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 memiliki hubungan yang sangat erat, bersifat integral dan juga saling melengkapi. Jadi tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional memberikan arah normatif serta filosofis mengenai untuk apa sih pidana itu dijatuhkan. Sedangkan sistem pemasyarakatan berperan sebagai sarana implementatif yang memastikan tujuan tersebut dapat diwujudkan secara nyata dalam praktik pelaksanaan pidana. KUHP Nasional tidak akan memiliki makna yang utuh apabila tidak didukung oleh sistem pemasyarakatan yang humanis, berorientasi pembinaan, dan menjunjung tinggi martabat manusia. Sebaliknya, sistem pemasyarakatan memperoleh legitimasi filosofis dan yuridisnya dari tujuan pemidanaan yang bersifat non-retributif, rehabilitatif, dan juga restoratif sebagaimana dirumuskan dalam pasal 51 KUHP Nasional. Jadi keterpaduan antara keduanya ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai alat penghukuman, melainkan sebagai sarana untuk memperbaiki pelaku, memulihkan korban, serta menjaga keseimbangan dan harmoni sosial. Jadi dengan demikian, hubungan antara tujuan pemidanaan dan sistem pemasyarakatan ini mencerminkan wajah baru hukum pidana Indonesia yang lebih berorientasi pada keadilan substantif, kemanusiaan, serta nilai-nilai Pancasila. Paradigma ini diharapkan tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar dapat diimplementasikan secara konsisten dalam praktik peradilan pidana, sehingga hukum pidana mampu menjawab rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Mungkin sekian dari penjelasan saya mengenai tujuan pemidanaan dan sistem pemasyarakatan Indonesia.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.